aku harus pakai sesuatu ini. Air kuan, aduh. Akuanya nggak ada. Jadi kita praktek dulu supaya jangan terlalu panas. Oh, gitu. Itu langsung efeknya. Coba ya, kita tes. Aku harus minum dulu. Ada angin kan? Jadi kalau pawang hujan itu bisa manggil hujan juga. Nah, Tribuners, Rara sekarang lagi ada di Mandalika. Nah, kita persiapan untuk event MotoGP. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izin Ide Sang Yang Widiwasa, nah ini angin-anginnya udah keluar. Nah, sepanjang pengaspalan sebenarnya sudah pernah sukses di event 11 sampai 13 Februari pre-season test MotoGP. Nah, itu Rara yang awal juga. Terus event pengaspalan cerah. Jadi awal mula Rara datang itu sebenarnya dari tahun lalu. Tahun lalu itu melihat WSBK hujan. Nah, Rara itu tahun lalu di hari terakhir itu sempat koordinasi jarak jauh dengan IO, Diandra, dan rekan-rekan BUMN. Nah, terus Rara cerita sama Pak Erick Thohir kalau Rara pingin membantu. Nah, Pak Erick Thohir bilang ya nanti akan fasilitasi. Kalau beliau sih sebenarnya pawang hujan tuh nggak terlalu percaya, tetapi beliau sangat menghargai kearifan lokal Bhinneka Tunggal Ika, karena untuk event kampanye dari 2014-2019 itu Rara yang kawal. Jadi Rara sebelumnya ngawal Ketua TKN Bapak Cahyokumolo, kemudian Rara ngawal Pak Erick Thohir. Nah, event kenegaraan seperti ya pelantikan presiden, upacara bendera, Asian Games waktu opening. Nah, waktu saya closing sempat hujan, tetapi itu bukan Rara yang handle. Terus waktu Rara handle cerah. Nah, di sini ya gini tuh, manusia itu bisa menjadi remote, jadi kayak dikurangi dikit panasnya gitu. Nah, untuk event ini saya diajak, direferensikan oleh Pak Erick Thohir, kemudian diajak ke sini oleh Pak Presdir Beri dan Pak Priyandi Satria. Jadi memang direferensiin supaya Rara mengawal cuaca, yang kerja supaya nyaman. Ini itu. Ya, berarti itu dimulai dari kapan untuk MotoGP sendiri? Apakah dari tes pramusim nanti sampai ini selesai atau seperti apa? Ya, kalau dimohonkannya kan tes pramusim itu kan 3 hari. Hari pertama itu diminta jangan terlalu panas, mendung-mendung. Hari kedua cerah, hari ketiga itu cerah banget. Nah, itu sudah terjadi. Nah, kalau pengaspalan, Rara itu mulai berdoa itu tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret, sebelumnya itu tanggal 28 Februari hari Senin tuh hujan. Tanggal 1 dan tanggal 2 Rara tuh jarak jauh. Jadi kalau pawang hujan tuh bisa jarak jauh telepati. Jadi ada orang di lokasi, terus monitoring itu sinkron energinya, kekuatan doa. Nah, dari situ itu sebenarnya sudah kalau Rara ini mengumpulkan harapan. Jadi Rara itu banyak ketemu orang, seseorang yang indigo ini punya empati lebih, punya rasa sayang lebih baik ke manusia. Contohnya yang di sini kan banyak ribuan orang yang kerja. Harapannya itu dari pegawai yang aspal, harapannya itu dari pegawai taman, listrik, itu telkom, wifi, itu pinginnya cerah. Nah, ini ada asisten saya, Mas Daang, untuk drivernya. Jadi sebenarnya harapan saya pribadi sampai MotoGP cerah. Jadi kan Rara itu kawal aspal dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu kita mulai gelar di sini kan, di uji aspal. 3, 4, nah 5 itu setengah hari mulai masuk ke dalam. 6 itu mulai pengaspalan sempat tertunda karena di sini sempat hujan, Rara geser, tapi ternyata pengolahan bijinya tuh di mana?
Dekat bandara. Iya, Pak. Dekat bandara di sana. Nah, ternyata di sana hujan, jadi nggak bisa. Nah, akhirnya Rara itu harus pawangin tempat seluruh Mataram. Jadi tanggal 7, 8, 9 itu harus cerah seluruh Mataram atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Bukan seluruh Mataram, seluruh Lombok. Seluruh Lombok cerah. Nah, Tuhan itu kasih cerah. Kita selesai ngaspal jam 12. Nah, sebenarnya itu masih cerah tuh programnya. Tapi ternyata, Dek minta minum, Dek. Tapi ternyata disuruh hujanin. Jadi air 3 itu ada ahlinya dari luar negeri, Mr. Devi dan Mr. Campbell, juga juga Pak Berry. Nah, Pak Berry itu minta supaya dihujankan 4 hari. Berarti mulai tanggal 9, 10, 11, 12. Nah, sudah tidak terlalu panas. Terkait ini Mbak, saya mau nanya terkait cara goibnya memanggil dan memagari itu seperti apa sih Mbak sebenarnya kalau secara spiritualnya Mbak? Dan apakah itu tiap daerah ya sama? Misal pawang hujan di tempat lain sama gitu untuk polanya? Setiap orang pasti punya metode berbeda-beda ya. Kalau Rara kan hanya satu, kita di bagaimanapun di setiap tempat itu kan harus memohon dulu ke Tuhan. Jadi kan kalau Rara kan sebutnya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena kan lebih ke universal. Nah, habis itu tuh sebenarnya dupa ini ke asap. Ini kan ada benteng 4 penjuru. Jadi 4 penjuru mata angin itu dikasih benteng, dan di sini tuh Rara tuh harus mengenal setiap daerah. Jadi ada dupanya itu yang di luar sirkuit dan di dalam sirkuit. Kalau di dalam sirkuit itu Rara naruh 2 tempat, satu di pedok di pojok dulu, pojok barat, pojok timur, sama ada yang di dekat Bukit Jokowi di pojok situ. Sama Rara harus keliling, saya tuh harus keliling karena di sini harus ada semacam Rara itu menjadi wifi. Jadi kalau wifi itu kan ada contohnya ada kode sandinya. Juga kita tuh harus membluetooth energi. Energinya tuh lintas alam. Jadi ya gaibnya di sini juga ada. Hal mistisnya juga ada. Karena kan setiap tempat pasti ada dunia nyata dan dunia lain. Nah, awalnya sebenarnya ini tuh udah hadiah buat Rara karena precision test itu kan awal-awal. Precision test tuh masih kenalan, tapi kalau untuk pengaspalan sama MotoGP itu udah kenal. Udah kenal. Kan kalau tak kenal tak sayang. Nah, ini udah kenalan ya kita sayang-sayangan. Jadi alam nyata dan alam lainnya itu gimana caranya bisa sukses. Berarti sejauh ini tidak ada apa kendala selama proses misalkan memagari sirkuit ini terus sama memanggil hujan itu seperti apa sih Mbak? Kendalanya justru ke ini ya. Kalau kendalanya ya nyatanya precision test sukses, diminta cerah sukses, diminta hujan sukses. Mungkin kendalanya requestnya terlalu cepat mungkin. Kalau udah minta hujan terus tiba-tiba minta cerah, nah itu kan kalau remote kan udah bisa di-setel tuh. Kalau Rara kan harus loading dulu, mohon dulu. Nah di situ sih. Lebih ke waktu ya, yang barangkali serba dadakan. Yes, lebih ke dadakan. Gitu. Karena memang Rara ini dapat anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku ingin berbagi supaya yang lain nyaman. Kan di sini udah banyak ribuan orang kerja, apalagi sempat pandemi kan. Nah, gimana caranya Lombok tuh di mata Indonesia dan luar negeri, karena bule-bule tuh ternyata seneng loh. Iya, benar. Ada kearifan lokal. Iya, dan itu mungkin kalau di luar nggak ada. Iya, okay. Dan sekarang ada. Dan saya tertarik ke apa yang tadi jalan-jalan ya. Itu tuh ada periode waktu rutinnya atau enggak setiap harinya? Ada, karena kan periode dupanya ini kan 1,5 jam ya. Terus Rara itu kayak semacam gini. Sebenarnya seorang yang indigo itu punya mata batin. Dia punya mata ketiga. Jadi kayak ada yang mampir, pingin disapa, pingin diajak ngobrol, ya saya datengin gaibnya itu. Gitu, ngobrol-ngobrol. Ya, berarti 1,5 jam itu tadi untuk ya ini. Sekitar aku 2 jam sekali aku muter. Wah, untuk putarannya itu apakah ada titik-titik tertentu? Oh, ini sampai sini gitu atau cuma sebatas? Ada juga ya? Ada yang udah aku pasangin dupa tapi ternyata energinya di situ tidak perlu didatengin lagi. Enggak. Berarti kalau menurut Mbak di sini tuh sebenarnya gimana Mbak suasananya, feel-nya Mbak ketika berada di area Lombok ini Mbak? Kalau pas awal-awal contohnya bahasanya aku sih sebenarnya di sini banyak sosok leluhur juga, ya kan.
di tempat-tempat itu kan pasti ada, ya kan juga sempat ada bukit yang sempat bekas makam. Nah itu juga ada juga tempat yang bekas tempat ibadah. Jadi banyak juga bahasanya jin, roh, korin atau apa atau setan itu yang juga waktu hidupnya tuh rajin berdoa, rajin ibadah. Ada juga jin atau setan itu yang waktu hidupnya itu berangasan. Nah, tapi kan kembali lagi, tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan sering datang, sering berdoa, otomatis mereka sudah kenal dan sama-sama mendukung. Cuman saya tidak boleh jumawa, tidak boleh bilang kesuksesan event ini karena pawang hujan saja, karena saya kan hanya mengumpulkan harapan dari ribuan jutaan orang yang berharap event ini sukses, terutama ribuan orang yang bekerja. Udah capek kerja malam, gimana caranya bisa sukses juga. Tadi saya sempat ketemu Panglima Hadi, mantan Panglima. Jadi Pak Hadi Cahyanto itu menyiapkan BRIN ya, modifikasi cuaca. Nah saya sebagai pawang hujan yang sering diminta oleh Pak Erik, Pak Jokowi, Pak Cahyokumolo, dan saya pernah kolaborasi juga dengan Kementerian Perhubungan dengan saat evakuasi tim SAR juga ketemu dengan Panglima. Nah itu nanti akan ada kolaborasi untuk itu. Jadi mereka itu bagaimana caranya modifikasi cuaca bikin hujan di tempat lain, nah di sini cerah. Gitu. Oh, berarti nanti akan ada kolaborasi antara Mbak Rara dengan tim modifikasi cuaca, Mbak ya? Pastilah, kan saya berdoa otomatis dengan siapa saja saya mau berdoa. Berarti itu belum tahu bentuk kerjasamanya seperti apa nantinya. Mengingat kan hari H kan juga semakin dekat. Gambarannya sudah ada, tetapi yang namanya nanti secara teori dan praktek akan terus diselaraskan, diharmonikan kayak gitu. Karena ya ini ya, kearifan lokal ini buat saya kan hadiah dari Tuhan, tidak semua orang dapat. Saya hanya mempraktekkan saja, ya. Oke. Udah sejuk nih, masih mau gimana? Kalian masih mau bersembunyi di tenda? Luar biasa, Mbak. Mantap. Terus tadi ini Mbak, Mbak menjelaskan nggak terkait apa-apa alat-alatnya untuk membuat seperti memanggil misalkan atau mungkin kasarnya kan mengusir ada hewan ya. Kalau di sini kan sebenarnya kalau mau memanggil itu lebih ke kekuatan batin. Ini kan ada singing bowl itu kan getaran suara. Jadi kan gelombang otak itu kan ada otak alfa, terus delta, terus theta, ya kan? Gelombang otak itu gelombang otak untuk meditasi. Jadi kalau seseorang itu yang pawang hujan itu bisa sampai ke theta. Jadi kalau orang itu tenang, slow, itu bisa ke alam lain. Nah, sebenarnya secara fakta Rara itu pakai kayu dan asap. Jadi uap itu ke atas. Sebenarnya memecah awan itu dengan energi gelombang doa ini, getaran ini, singing bowl. Terus ada teriakan Rara. Kan sering kan? Iya Mbak. Nah sama kalau kita udah teriak nanti dia panas. Nah ini dalam 1 detik aja udah panas. Karena tadi kan udah disejukkan lagi. Jadi afirmasi memohon berkah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa supaya matahari ada di atas kepalanya Rara. Nah cuman efeknya Rara itu terkurung di sini. Jadi saya harus benar-benar mau melayani MGPA, mau melayani ITDC, mau melayani tim Korlap. Jadi otomatis saya harus sayang, simpati dengan pimpinan, dengan tim kerja mereka. Saya sayangi wajah-wajahnya seperti itu. Supaya kuat lintas dimensi gitu loh. Kan awan ini digeser. Nah, itu awan-awan hitam. Nah, nanti modifikasinya dengan tim cuaca ya bagaimana ya? Mereka nanti kan belajar dari BMKG. Kalau ditaburkan garam di sebelah sana ya nanti Rara doa supaya sebelah sana cepat bisa ada elemen gelap-gelapnya ke sana atau pokoknya jangan di atas sini lah intinya tuh. Mudah-mudahan sukses, sama-sama doa. Iya. Berarti kalau memukul itu, memakil kentongan itu apa maksudnya Mbak? Itu tadi getaran suara. Getaran suara ya? Getaran suara ini kan sampai ke hati, sampai ke telinga, sampai ke alam lain. Contohnya kayak kalian mau azan, itu kenapa kok harus dikumandangkan supaya kan kedengeran semua orang. Kedengeran ke langit. Sama Rara juga gini. Gitu. Kan ada yang di gereja juga itu ada lonceng. Nah, itu sebenarnya diberitahukan untuk ke seluruh umat dan ke atas kan gitu. Sama saya juga punya ini kan kemarin juga sudah Mas Sinto Tribun kan tahu ya
langit bisa ikut geser sama Iya. Rara. Itu mengikuti ini. Saya sampai nggak ngelihat di bawah karena saya fokusnya di atas. Iya. Sempat nginjek Sampai semen. nginjek semen Mbak ya waktu Iya. itu? Karena itu anginnya itu mengikuti tangan saya gerakan ini. Gerakan ini saya itu diikuti oleh angin. Gitu. Oh berarti ketika Mbak jalan itu Pakainya dia itu atau ini? awan itu ikut Mbak ya sebenarnya? Ikut arah saya ke kanan, maksudnya ke waktu itu kan gimana caranya dari barat kan ya, dari barat ke utara. Gitu. Ini Mbak, terkait apakah pernah nggak mengalami kegagalan ketika misalnya? Pernah. Gimana Jadi, ceritanya Mbak? waktu itu Rara ngawal sepak bola Indonesia lawan Jepang. Saya diminta oleh Coach Indra waktu itu bagaimana caranya Garuda Mania di GBK itu aman dan happy. Nah, waktu itu saya ngawal hujan, saya udah bilang sama coach, maaf coach, izin Rara sedang datang bulan. Karena kalau saya datang bulan otomatis energi saya berkurang. Nah, terus waktu itu Coach Indra bilang ya nggak apa-apa dicoba dulu. Nah, ternyata beneran hujan. Dan itu gagal, saya nangis malah makin gagal. Tapi waktu itu saya WA Coach Indra, kan beliau masih di lapangan belum bisa. Nah, waktu istirahat Coach Indra bilang terima kasih, kalau bisa terus disupport, kalau tidak ya sudah. Nah, akhirnya saya terpicu ketika pertandingan sudah selesai, saya doa lagi dan berhasil menggeser hujan. Ya minimal supporter Garuda Mania itu timnas bisa pulang. Tapi waktu pertandingan hujan dan Indonesia Hujan, ya. kalah. Nah, itu sih sedihnya tuh di situ. Kalau pas Asian Games itu kan penutupan sempat hujan. Nah, waktu itu belum sinkron antara panitia karena waktu itu Rara opening ceremony handle, Kemenpora waktu itu Pak Imam Nahrawi dialihkan ke Palembang, tapi Rara masih tetap di situ dan panitianya itu berbeda. Nah, waktu itu Rara udah bilang nanti kalau hujan kontak Rara. Nah, begitu hujan baru dikontak. Nah, makanya harusnya setiap event itu harusnya sedia payung sebelum hujan, sedia pawang hujan sebelum dan saat event berjalan supaya semua nyaman. Nah, WSBK kemarin kan Rara belum handle ya. Mudah-mudahan dengan adanya MotoGP bisa sukses seperti pre-season test. Nah, Rara akan melayani dengan terbaik, menjadi anak buah MGPA, melayani Bapak Priandi, melayani Bapak Beri, melayani Kementerian BUMN, melayani Bapak Erick Thohir, melayani Korlapnya Bapak Hadi Cahyanto dan Pak Jokowi dan semua full tim yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Iya. Terus untuk ini kan tinggal menghitung hari ya untuk MotoGP sendiri. Adakah permintaan khusus dari mungkin tanggal hari ini sampai besok tanggal 20 itu antara permintaannya hujan tidak masih stabil karena permintaan ya kalau yang di sirkuit karena kan masih pengaspalan masih diawasi oleh PP, oleh Dorna, R3, MGPA, ITDC dan Kementerian BUMN. Stabil, masih kepingin cerah. Ya, tapi ada juga yang minta supaya jangan terlalu panas seperti itu. Dan sampai tanggal 21 20 plus 1 supaya sesudah selesai itu bongkarannya nyaman. Ya, karena Jadi, repot sih Pak. Ya persiapan saya sih lebih ke bahagia ya, karena jam tidur saya di sini saya tidur jam 1, bangun jam 4. Ini Mbak, ada nggak gangguan dari para leluhur di sini Mbak selama proses bekerja? Rata-rata tidak ada. Sudah nyaman? Sudah nyaman. Dan jadi untuk awal-awal itu maaf ya, gangguannya adalah barang saya hilang. Jadi kayak tiba-tiba HP hilang, tiba-tiba apa, tapi berapa saat itu saya doa ketemu. Hanya itu sih. Terus hilangnya itu karena mistis atau seperti apa sih Mbak sebenarnya? ya karena kan di tenda ya, saya nggak kemana-mana, HP selalu saya pegang ya. Supir juga standby, otomatis tidak ada pencuri masuk. Nah, saya minta doa, Rara baca doa mantra kejawen, Gayatri mantra, terus supir baca Al-Ikhlas ketemu. Hanya itu aja yang repot. Dan itu untuk adaptasi tiap daerah atau event tuh ada khusus nggak Pak? Berbeda-beda ya? Berbeda. Ya hanya itu aja, sama perasaan merinding dan penglihatan mata batin, oh ini kayak gitu. Tapi itu biar menjadi rahasia saya karena tiap tempat kan pasti mistis. Iya, pasti. Kan tadi saya udah bilang ada juga yang bekas masjid bangunannya dan itu banyak jin-jin yang baik.
Ada nggak Mbak ritual khusus nanti saat MotoGP nanti penyelenggaraannya? Kalau saya kan sudah tumpengan, ya nanti kalau ritual khusus ya saya doa di sini aja, rutin. Dan kalau sudah MotoGP nanti mungkin saya ngobrolnya lebih sedikit. Justru lebih sedikit. Iya, karena kan hemat tenaga. Kalau banyak ngobrol kan nafas keluar apa keluar. Waktu precision test saya sama sekali tidak keluar, maksudnya nggak ke sirkuit. Saya di sini aja. Justru di situ. Iya, saya jalan-jalan hanya di sekitar sini, ketemu sedikit orang. Ya. Berarti sekalipun eventnya di sana, Mbak Rara di sini bisa handle yang di sana. Ini kan satu langit. Oh, satu langit gitu. Karena kan saya udah muter. Ini sampai Kute ini masih satu langit. Jangkauannya seluas itu ya untuk ini. Iya. Ini Ya, karena mungkin memang udah apa ya? Ucapan syukur buat saya karena terlahir sebagai Rara Istiati Wulandari dengan kearifan lokal, anugerah yang contohnya banyak anak-anak indigo itu yang dikendalikan oleh energinya. Kalau saya kan bisa mengendalikan dan bisa berbagi kebaikan. Nah, saya menarik dari kalau di luar negeri kan dibilang kayak nggak ada lah kearifan lokal ini. Kalau kearifan lokal ini sendiri sudah pernah dipuji oleh mungkin bule-bule yang sudah. Ya banyak. Ada kan foto-foto saya dengan Mr. Devi, Mr. Campbell, Mr. Alan. Mereka pasti say hi dan di sini saya udah dikenalin The Pawang, The Prayer Pawang. The Pawang itu julukan yang disematkan oleh itu. Iya, The Prayer Pawang. The Prayer Pawang. Iya, karena mereka untuk menyebut nama Rara kan Iya, agak ada Lala, ada Rara, tapi mereka lebih suka The Prayer Pawang. Iya, Sudah ada julukannya. Ini saya Mbak, kalau yang saya karena mereka bilang kalau hujan aspal mereka sudah bingung karena kan targetnya cepat sekali. Iya. Dan memang saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Pak Erik, kepada Pak Beri, Pak Andi, Pak Santos, Pak Apong, Pak Pari terutama yang sering kawal di sini dan semuanya yang tidak saya sebutkan. Jadi koordinasi di sini. Nah, di sini juga ada Mas Arta yang bantuin saya nyaman juga ya, Mbak Nana, semua ada Gungti juga. Kalau boleh tahu ini udah ada berapa? Pak Ari juga. Mbak Rara sendiri berapa tahun untuk sebagai pawang hujan, dikenal sebagai pawang hujan gitu? Saya jadi pawang hujan udah dari umur 9 tahun. 9 tahun. Berarti sampai sekarang kisaran berapa tahun? Saya sekarang belum 40 sih. Belum 40? 38. 38 tahun jadi pawang hujan ya. Bukan 30. Iya, iya. Oke. Iya. Sekitar itu ya. Sekarang itu. 39. Udah hobi. Udah hobi. Jadi hobi malah justru. Jadi hobi profesi. Profesi Iya, sekali itu. profesi. Itu menjadi ya. Profesi. Saya di sini dibayar 3 digit tapi tidak boleh disebutkan namanya. Iya. Bagus. Oke, berarti kalau Mbak Rara sendiri memandang pawang hujan utamanya mungkin di Indonesia ya, kearifan lokal apa sih? Maksudnya kearifan lokalnya yang perlu disampaikan masyarakat apa? Kadang kan ada stigma-stigma tertentu gitu. Iya, kadang-kadang kan ada yang bilang oh kok hujan kok dipawangin karena kan harusnya hujan itu rezeki. Nah, itu kembali lagi ya itikat kalau jalan mungkin saya non muslim tapi kalau yang muslim kan nawa itu ya kalau mau niatkan sesuatu asalkan buat kebaikan sesama buat saya karma baik itu sih karena kalau bekerja tapi hujan kan kembali lagi apalagi waktu pandemi kan otomatis sakit kasihan. Nah dengan adanya pawang hujan itu membuat suasana menjadi lebih sehat lebih bahagia karena kan sebenarnya hujannya itu bisa digeser jam bisa digeser ke laut atau saya masih ngecek BMKG posisi yang butuh curah hujan jadi dikirim ke sana. Nah makanya saya sedikit ngobrol, saya akan sering handle HP karena lihat juga teknologi cuaca. Nah itu nanti saya akan belajar dengan tim modifikasi cuaca. Ya itu ya, jadi saling beriringan. Pasti, karena kan saya kearifan lokal, tradisional, otomatis harus melek teknologi. Karena kan saya juga pakai iPhone 12. Wah. Dan itu buah dari kerja dari pawang hujan itu. Kalau iPhone 12 saya hadiah dari ini IOC dari Olimpiade. Saya kawal Grecia Poli. Oh, Grecia Poli. Iya, jadi kalau klik di Google Rara Pawang Hujan 1 jam sebelum pertandingan saya udah ngeramal Grecia itu bakalan dapat emas. Itu udah terbukti di itunya sendiri. Udah, karena waktu pertandingan itu kan saya udah sempat cerita ke official, ke tim doa kalau ramalannya seperti ini dan saya tuh ngupload waktu itu sebelum saya upload di media sosial saya udah saya bikin video ke mereka.
seperti itu. Iya, dan mereka kan dapat HP dan uang. Saya dapat 100 juta dan HP. Oh iya. Jadi anugerah Allah itu kita pakai, otomatis rezeki datang. Iya. Gitu. Kan saya nggak pasang tarif waktu itu, tapi saya dapat kayak gitu. Mungkin ini Mbak boleh mengajak pemirsa Tribuners untuk menonton Boleh. MotoGP dan jadi semua Tribuners, saya mengucapkan minta maaf dulu apabila ada salah kata, salah ucap, mungkin kurang berkenan tentang pawang hujan. Tetapi faktanya saya sebagai pawang hujan, khususnya untuk event MotoGP, saya sudah melayani dengan terbaik, menjadi pembantu dari Kementerian BUMN, ITDC, MGPA. Itu pre-season test tanggal 11 sampai 13 Februari, faktanya sudah sukses, dan pengaspalan juga sudah sukses untuk cerah, dan panggil hujan juga 4 hari sesuai dengan permintaan para bule-bule Mr. Devi dan Mr. Campbell, dan aspal kita sudah bagus. Terus saya juga memohon untuk semuanya untuk terus support doa supaya saya sebagai pawang hujan, dan juga nanti akan kolaborasi dengan tim modifikasi cuaca yang dipimpin oleh komandan lapangannya Bapak Hadi Cahyanto. Nah, yuk terus support, terus nonton buat yang sudah ada tiket, buat yang belum mudah-mudahan dapat tiket. Yang nonton di rumah juga terus support, kirim doa, dan jangan lupa like and subscribe Tribun ya. Terima kasih, dan cuacanya sudah happy, tidak terlalu panas ya. Kembali lagi anugerah Allah dikembalikan lagi untuk berbagi dengan sesama, karena Tuhan itu maha baik. Kita berbuat baik, dan ingat sedia payung sebelum hujan, sedia pawang hujan sebelum dan saat event. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rara. Dan panjang Luar loh biasa, itu. Mbak. Panjang. Top ini. Live eksklusif dan Panjang loh itu. Aku Sangat nggak punya panjang. apa-apa lagi. Kamu belum beli minum ya? Oke, Tribuners ya, itu adalah wawancara saya bersama Mbak Rara Istiati Wulandari ya, namanya selaku pawang hujan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya Tribuners ya. Dan beliau akan terus bertugas sampai tanggal 20 Maret plus 1, berarti tanggal 21 Maret ya. Karena tanggal 20 itu adalah rest day-nya atau hari terakhir dari MotoGP Mandalika 2022 Tribuners ya. Oke, terus support, dan jangan lupa ya tribunlombok.com ya untuk membeli tiket ya saat gelaran event MotoGP Mandalika nanti ya. Yang dimana tinggal 2 hari lagi pelaksanaan event MotoGP Mandalika akan diselenggarakan ya Tribuners. Oke. Untuk hari pertama tanggal 18 Maret 2022 itu merupakan uji coba, dan tanggal 19 Maret uji kualifikasi, dan tanggal 20 Maret 2022 itu merupakan race day-nya ya Tribuners. Dan kita akan mengetahui siapa pembalap yang kira-kira akan memenangkan seri Mandalika ini ya. Oke. Selamat siang pemirsa Tribun Lombok.